Hampir 2 tahun hubungan indahku bersama Bang Haikal, si mekanik tampan itu terjalin dengan indah. Aku benar-benar merasa bahagia dengan semua itu. Hampir setiap malam kami selalu bersama, menikmati keindahan cinta kami. Jatuh cinta memang indah, dan lebih indah lagi saat kita bisa memiliki orang yang kita cintai. Dan hal itulah yang aku rasakan bersama Bang Haikal. Namun hubungan indah yang sudah terjalin hampir 2 tahun itu pada akhirnya harus mendapatkan batu sandungan. Berawal dari Bang Haikal yang tiba-tiba saja harus pulang kampung karena ibunya sakit parah. Aku dengan sangat berat harus melepaskan kepergian Bang Haikal. Aku hanya tidak bisa membayangkan bagaimana hari-hariku tanpa Bang Haikal. Meskipun Bang Haikal berjanji kalau ia pasti kembali, namun tetap saja aku merasa sangat kehilangan dirinya. Kampung halaman Bang Haikal memang cukup jauh. Butuh perjalanan 2 hari 2 malam naik bis untuk bisa sampai ke sana. Hal itulah yang membuat aku jadi sedikit merasa khawatir. Meskipun kami masih tetap bisa saling berhubungan melalui ponsel, tapi tetap saja hal itu tidak cukup bagiku. Aku butuh Bang Haikal ada di dekatku, bukan sekedar mendengar suaranya atau hanya melihatnya melalui video call. Seminggu, 2 minggu, bahkan sudah lebih dari sebulan Bang Haikal pergi. Aku semakin merindukan dirinya. Hidupku terasa hampa tanpa kehadirannya di sisiku. "Kapan abang kembali lagi ke sini?" tanyaku di ponsel. "Kamu yang sabar ya, Jeff. Ibuku masih sakit. Aku belum bisa kembali sekarang," balas Bang Haikal. "Aku rindu Bang Haikal," ucapku lirih. "Aku juga rindu kamu, Jeff," balas Bang Haikal sahdu. "Aku pengen servis motorku lagi sama Bang Haikal," ucapku lagi. "Mau sekalian ganti olinya nggak?" balas Bang Haikal dengan nada candanya. "Ya maulah Bang, udah lama olinya nggak diganti loh," ucapku ikut bercanda. "Aku juga pengen ganti oli motor kamu, Jeff. Tapi mau gimana lagi, sekarang kita berjauhan," balas Bang Haikal lemah. "Makanya abang cepat kembali ke sini, biar aku bisa ganti oli dan oli abang gak kebuang sia-sia," ucapku masih dengan nada canda. "Ah, kamu Jeff, bikin aku semakin kangen aja," balas Bang Haikal. Dan pembicaraan kami pun terus berlanjut hingga berjam-jam. Kami memang kalau sudah video call pasti sangat lama, berjam-jam. Namun hal itu tidaklah cukup untuk melepaskan segala kerinduanku pada Bang Haikal. Tiga bulan kemudian, Bang Haikal pun mengabarkan padaku kalau ibunya sudah meninggal. Aku turut merasa sedih mendengar kabar tersebut. Namun tidak cukup hanya sampai di situ. Seminggu kemudian, Bang Haikal pun mengabarkan padaku kalau ia tidak bisa kembali lagi ke sini. "Aku pengen buka usaha bengkel sendiri di kampung, Jeff. Biar bagaimanapun adik-adikku sangat membutuhkan aku di sini. Mereka masih sangat kecil-kecil. Sejak ibuku meninggal, hanya akulah satu-satunya harapan mereka. Apalagi ayahku juga sudah sering sakit-sakitan sekarang." Begitu jelas Bang Haikal padaku melalui ponselnya. "Tapi aku juga membutuhkan Bang Haikal di sini," ucapku pilu. "Maafkan aku, Jeff. Aku nggak mungkin kembali lagi ke sana. Mungkin lebih baik kalau kita saling melupakan," balas Bang Haikal terdengar serak. "Tapi aku tidak bisa melupakan Bang Haikal begitu saja. Aku sangat mencintai Bang Haikal," ucapku semakin pilu. "Aku juga sangat mencintai kamu, Jeff. Tapi kita nggak mungkin bersama lagi. Jarak di antara kita terlalu jauh. Lebih baik kita saling melupakan," balas Bang Haikal lagi. "Aku nggak bisa, Bang." Suaraku mulai parau.
Mataku terasa perih menahan tangis. Kamu pasti bisa, Jeff. Ini juga gak mudah bagiku, tapi kita harus bisa. Balas Bang Haikal. Aku bisa mendengar suara itu terdengar mulai serak. Aku pun tak bisa lagi membendung air mataku. Aku menangis terisak. Aku mohon, Jeff, kamu jangan menangis seperti ini, ucap Bang Haikal masih dengan suara seraknya. Aku akan menyusul Bang Haikal ke sana, ucapku dalam isak tangis. Kamu jangan melakukan hal bodoh, Jeff. Kamu harus menyelesaikan kuliahmu. Kamu harus kuat, balas Bang Haikal. Untuk selanjutnya aku pun tak berkata apa-apa lagi. Hatiku terasa perih. Berat sekali rasanya harus berpisah dari Bang Haikal. Aku merasa tak sanggup. Aku memang berniat untuk menyusul Bang Haikal ke kampungnya. Tapi seperti yang ia katakan, aku harus menyelesaikan kuliahku dulu. Lagi pula, kampung Bang Haikal sangat jauh. Aku pasti tidak akan mendapat izin dari orang tuaku jika aku pergi sejauh itu. Karena itu aku akhirnya hanya bisa pasrah. Aku mencoba menerima semua kenyataan yang terjadi. Kenyataan kalau aku tidak bisa lagi bersama Bang Haikal. Kenyataan kalau hubungan kami harus berakhir karena terpisah jarak yang sangat jauh. Aku pun hanya bisa menangisi semua itu. Rasanya begitu sakit. Aku harus kehilangan orang yang aku cintai di saat aku masih sangat membutuhkannya. Setahun kemudian berlalu. Sudah setahun pula aku tak pernah bertemu Bang Haikal. Sudah setahun juga kami tak lagi saling kontak. Kami memang sudah sepakat untuk saling melupakan dan tidak lagi saling menghubungi. Pernah beberapa kali aku coba menghubungi Bang Haikal, tapi ia tak pernah mau mengangkatnya. Bahkan pesanku pun tak pernah ia balas. Aku pun akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menghubunginya. Aku pun mencoba belajar untuk melupakannya. Mungkin itu lebih baik. Mungkin begitulah perjalanan cinta kami. Kami dipertemukan, saling tertarik dan saling jatuh cinta. Lalu kami pun menjalin hubungan cinta yang indah selama hampir 2 tahun. Namun kemudian kami harus terpisah oleh jarak yang begitu jauh, yang membuat kami harus sama-sama belajar saling melupakan. Namun cintaku kepada Bang Haikal tak pernah pudar. Aku masih selalu mengingat segala kenangan indah yang pernah terjadi di antara kami. Memang tidak mudah bagiku melupakan Bang Haikal, karena dia adalah laki-laki pacar pertamaku. Bang Haikal adalah laki-laki pertama yang mampu memberikan kesan yang teramat indah. Dia adalah laki-laki pertama yang membuat aku terbuai dengan cintanya yang indah. Namun kini semuanya telah berlalu. Kisah cintaku bersama Bang Haikal kini hanya tinggal kenangan. Dan aku harus belajar untuk menjalani hari-hariku tanpa kehadirannya. Meski berat, tapi aku harus bisa. Sampai akhirnya aku bertemu Bang Dava. Dia juga seorang mekanik motor. Hanya bedanya, dia punya usaha bengkel sendiri. Dia bekerja sendiri tanpa karyawan. Sejak Bang Haikal pergi, aku memang tidak pernah lagi datang ke bengkel tempat Bang Haikal bekerja dulu. Aku merasa setiap kali aku ke sana, aku justru semakin merindukan Bang Haikal. Karena itu aku mencoba mencari bengkel langganan lain. Dan dari situlah aku mengenal Bang Dava. Bang Dava sebenarnya sudah punya istri dan anak. Namun istri dan anaknya tidak tinggal bersamanya. Istri dan anak Bang Dava tinggal bersama orang tuanya di kampung yang berjarak tidak terlalu jauh dari bengkel Bang Dava.
Biasanya sekali seminggu Bang Dava pulang ke rumah istri dan anaknya. Bang Dava memang sudah cukup berumur, setidaknya ia sudah berusia 36 tahun. Anaknya yang pertama sudah berusia 7 tahun, sedangkan anak keduanya masih berusia 3 tahun. Begitulah kira-kira cerita Bang Dava padaku tentang kehidupannya. Aku memang selalu bertanya banyak hal pada Bang Dava. Setiap kali aku berada di bengkelnya, aku memang ingin tahu lebih banyak tentang Bang Dava. Bang Dava memiliki wajah yang cukup tampan, hidungnya sedikit mancung, matanya selalu terlihat berbinar. Ada belahan tipis di dagunya yang membuat ia terlihat sangat manis. Rahangnya kokoh, tubuhnya kekar dan berotot. Sebagai laki-laki, Bang Dava memang cukup sempurna. Karena itu juga, aku jadi tertarik padanya. Dalam usahaku untuk melupakan Bang Haikal, aku pun terus mencoba untuk mengakrabkan diri dengan Bang Dava. Aku pun memberanikan diri untuk meminta nomor handphonenya. Kadang jika aku lagi gabut sendirian di rumah, aku pun memacu motorku ke bengkel Bang Dava, sekedar menemaninya bekerja dan juga sekedar ngobrol dengannya. Semakin lama kami pun semakin akrab dan dekat. Aku tidak lagi merasa sedih karena telah kehilangan Bang Haikal. Meskipun hubunganku dengan Bang Dava masih sebatas teman ngobrol, namun kehadiran Bang Dava cukup menghiburku. Hari-hariku kembali berwarna. Aku jadi merasa punya tujuan kembali. Aku pun jadi sering membawakan makanan untuk Bang Dava, terutama saat jam makan siang. Karena aku tahu Bang Dava hanya masak sendiri, dan paling sering ia memesan makanan secara online. Bang Dava memang selalu pulang sekali seminggu ke tempat istri dan anaknya, namun hal itu tidak mengurangi kesempatanku untuk bisa bersamanya. "Kamu kenapa begitu baik padaku, Jeff?" tanya Bang Dava suatu siang. "Aku hanya ingin belajar banyak sama Bang Dava, terutama soal motor," balasku beralasan. "Emangnya kamu juga mau jadi mekanik seperti saya?" tanya Bang Dava. "Ya enggak sih Bang, cuma pengen sekedar tahu aja sih," balasku apa adanya. "Tapi setauku selama kamu di sini, kamu belum pernah tuh otak-atik motor," ucap Bang Dava lagi. "Ya, aku kan masih mau belajar Bang, jadi cuma lihat-lihat abang kerja aja dulu," balasku ringan. "Lihat-lihat abang kerja atau lihat abang yang kerjanya?" ucap Bang Dava kemudian sambil sedikit menekan suaranya. Entah apa maksudnya, aku juga tidak terlalu paham. "Kalau sekalian lihat abang yang kerjanya kan nggak apa-apa juga Bang, anggap aja itu bonus untuk saya," balasku ikut menekan suara dengan tujuan tertentu. "Yakin cuma mau dilihatin aja abang yang kerjanya?" ucap Bang Dava lagi seakan terus memancing. "Maunya sih lebih dari sekedar dilihatin, tapi takutnya abang yang kerjanya gak mau lebih dari itu," balasku lagi. "Coba aja dulu, siapa tahu abangnya mau," ucap Bang Dava santai. "Emangnya Bang Dava mau kalau saya pengen lebih dari sekedar melihat abang?" tanyaku akhirnya. Gimana ya, sulit juga sih menolak cowok secakep kamu. Tapi Bang Dava sengaja menggantung kalimatnya. "Tapi apa Bang?" tanyaku mulai penasaran. Saat Bang Dava hendak berucap lagi, tiba-tiba sebuah motor datang. "Bang, bisa ganti oli?" tanya si pengendara motor tersebut setelah ia turun dari motornya. "Bisa," jawab Bang Dava singkat sambil mulai berdiri. Pembicaraan kami pun terhenti sampai di situ. Bang Dava mulai sibuk mengerjakan tugasnya.
Sementara aku hanya terpaku dalam rasa penasaranku. Lalu bagaimanakah kisahku selanjutnya bersama Bang Dava? Benarkah Bang Dava juga punya perasaan padaku? Lalu bagaimana pula dengan Bang Haikal ketika akhirnya kami pun bertemu kembali? Simak kelanjutan kisah ini selanjutnya di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.